Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai video sampel psikoanalisis session yang dimana di sini akan mencangkup tentang teknik apa yang digunakan oleh konselor tersebut dan mengapa ia menggunakan teknik tersebut dan apakah di Indonesia ini teknik tersebut dapat berguna di sesi konseling apa tidak. Berikut video yang saya tonton. Ini video yang saya tonton. Di dalam video tersebut, konseli itu menghadapi depresi yang lumayan gitu. Dia itu dihadapkan pada suatu permasalahan ketika dia masih kecil, yaitu waktu dia umur 12 tahun, dia itu mengalami kesulitan karena ayahnya itu jatuh sakit. Sakitnya itu cukup parah sehingga membuat dia melihat ibu dan adik perempuannya itu kesusahan, apalagi dia gitu, karena dia itu pas di umur 12 itu kan masih masa-masa perkembangan gitu. Kemudian di sana konselor menjelaskan bahwa teknik yang ia gunakan dalam sesi konseling ini adalah teknik pendekatan mendalam. Di sana juga konselor menjelaskan bahwa si konseli ini memiliki trust issue seperti dia kurang yakin terhadap pria yang lebih tua. Dia merasa bahwa pria yang lebih tua itu nantinya akan kayak bukan menjadi seseorang yang lebih kuat daripada dia gitu. Jadi dia merasa tidak percaya bahwa dirinya itu dapat terbantu oleh pria yang lebih tua. Dan di sini juga konseli itu menunjukkan tanda-tanda kalau misalnya dia itu kurang percaya sama si konselor, karena konselor itu merupakan pria yang lebih tua. Jadi ia merasa bahwa si konselor tersebut tidak meyakinkan untuk dapat membantu dia. Namun si konselor juga menyadari bahwa si konseli ini juga memiliki figur orang yang pria yang lebih tua gitu. Dia membutuhkan sosok figur ayah gitu untuk dia, karena pada usia kecil itu dia tidak mendapatkan figur ayah yang benar-benar lengkap gitu, karena pada usia dia kecil itu dia dihadapkan oleh ayahnya yang sakit parah. Kemudian di sana juga dijelaskan karena si konselinya itu merasa dia meragukan si konselor dapat membantunya. Jadi si konselor ini menggunakan counter transference, atau itu tuh merupakan proyeksi pengalaman akan nilai-nilai dan emosi-emosi dalam diri konselor yang ditekan, sehingga ketika memberi konseling berbagai pengalaman di dalam diri konselor itu muncul kembali terutama pada saat berhadapan dengan konseling yang mempunyai pengalaman yang mirip dengannya. Kemudian di sana juga dijelaskan bahwa si konselor itu banyak memberikan interpretasi kepada si konselinya, dan juga ada satu sesi di mana konselor menjelaskan bahwa dia menggunakan teknik diam. Diam itu jadi dimaksudkan sebagai sarana agar klien itu merasa bahwa kita tertarik dengan apa yang terjadi dengan pikiran mereka. Maksudnya di sini yang saya tangkap dari video tersebut, karena kan di sana si konselinya itu masih merasa kurang yakin gitu kalau misalnya si konselornya itu mengerti dia gitu, memahami dia atau tertarik dengan permasalahannya dia. Nah, di sini tujuan konselor itu diam itu agar si konselinya juga merasa bahwa konselor juga ikut menelaah permasalahannya dia gitu, ikut tertarik dalam isi pikiran mereka. Namun
Di sana juga konselor menjelaskan bahwa diamnya ini juga tidak semerta-merta hanya diam, jadi dia menyesuaikan dengan si konselinya. Ketika nanti si konselinya memberikan bahasa tubuh bahwa dia misalnya sudah mulai terusik dengan diamnya si konselor itu, maka si konselor akan langsung memberikan kayak memberikan obrolan gitu, kayak dia menanyakan gitu, kayak misalnya apa yang ada di dalam pikiran dia gitu. Namun dalam pendekatannya juga itu pelan-pelan, dan kita juga benar-benar si konselornya juga benar-benar memperlihatkan bahwa dia itu sangat tertarik dan sangat tertarik untuk membantu si konselor tersebut. Kemudian di sana juga ada dijelaskan the client counselor relationship, di mana untuk membangun hubungan itu ada dua bentuk hubungan. Jadi tadi itu dijelaskan bahwa si konselingnya itu memiliki persepsi hubungan antara dia dengan konselornya itu. Jadi dia merasa bahwa hubungannya dengan konselor itu kurang dapat membantu dia, kayak misalnya karena si konselornya itu pria yang lebih tua darinya, karena dia juga memiliki trust issue terhadap pria yang lebih tua, jadi dia merasa bahwa si konselor itu sewaktu-waktu akan tidak dapat membantu dia gitu. Sewaktu-waktu dia si konselor itu akan menjadi pria tua yang menurut dia itu yang sesuai dengan persepsi dia, seperti kayak tadi itu dijelaskan kayak perumpamaan pria tua dengan kaki tanah liat. Jadi maksudnya itu si pria tua itu dapat roboh juga gitu, pada akhirnya dia tidak kuat untuk melindungi si konselir. Nah, dengan persepsi hubungan dari konselor tersebut, konselor itu bertugas untuk mengklarifikasi bahwa hubungannya itu tidak seperti itu. Jadi si konselornya itu memiliki andil untuk mengklarifikasi hubungan ke dalam bentuk yang benar antara konselor dan konseli, karena kan pada dasarnya konselor itu ini kan untuk layanan yang dapat membantu dia gitu memecahkan permasalahannya. Kemudian ada juga kemudian di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa konselor itu dia menjadi agent of change, jadi merupakan sosok yang dipercaya dapat bisa membantu si konseli mengalami perubahan gitu. Kemudian juga di sana konselor juga menjelaskan bahwa ada yang namanya teori pengalaman korektif. Nah, konselor itu sempat menyinggung tentang teori pengalaman korektif. Hal ini diperlukan oleh konselor untuk memahami teori tersebut, karena teori pengalaman korektif ini dapat membantu dapat membantu konseli atau klien sembuh dari masa lalunya. Itu dapat membantu. Kemudian hasil dari awal video yang saya tonton hingga akhir dapat disimpulkan bahwa konselor di sini benar-benar menggunakan teknik yang pendekatan mendalam, dengan dari tadi itu ada beberapa sesi, antara 2 atau 3 sesi yang saya lihat. Konselor di sana benar-benar menempatkan dirinya sesuai dengan kebutuhan si konselinya atau si kliennya. Jadi waktu pas sesi pertama itu dia benar-benar menempatkan bahwa dirinya memang benar-benar menjadi seseorang yang siap gitu untuk mendengarkan
si konseli, walaupun si konselinya itu belum sepenuhnya percaya dengan konselor tersebut. Kemudian di sesi berikutnya dia mulai menggunakan teknik seperti counter transference yang dimana dia menekankan bahwa dia juga memiliki pengalaman yang sama gitu dengan si konseli. Kemudian dia memberikan interpretasi kepada konseli, dan juga di sesi selanjutnya itu dia menggunakan teknik diam yang sebagai sarana agar klien itu merasa bahwa kita tertarik dengan isi pikiran atau apa yang terjadi dengan pikiran mereka gitu. Kemudian di sesi berikutnya sebelum videonya selesai itu konselor mulai mengklarifikasi hubungan antara konselor dan konseli tersebut dengan tujuan agar lebih meyakinkan lagi si konseli bahwasannya si konselor itu benar-benar dapat membantu dia, karena kan si balik lagi ke latar belakang si konselinya, dia itu memiliki perspektif yang kurang baik gitu terhadap pria yang lebih tua. Dia merasa kurang percaya dan kurang yakin, maka di sesi tersebut konselor meyakinkan atau meluruskan hubungan antara konselor dan konseli itu seperti apa. Kemudian juga dia menyisipkan teori pengalaman yang korektif itu agar dapat membantu si konselinya mulai sadar gitu dengan permasalahannya. Nah, kemudian di video terakhir itu dijelaskan bahwa sesi konselingnya itu bisa dilakukan 15 sampai 20 kali sesi lagi, karena memang di sini tekniknya itu yang digunakan itu teknik pendekatan mendalam. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama gitu dibandingkan sesi konseling biasanya. Dan juga dilihat dari permasalahan si konselingnya juga, si permasalahannya ini cukup membuat konselor benar-benar harus menempatkan dirinya sesuai dengan kondisi konseli, karena benar-benar di sana kan konseli itu dia dihadapkan pada situasi yang dia kurang percaya dengan pria yang lebih tua, sedangkan yang menanganinya itu pria yang lebih tua gitu. Jadi untuk memberikan rasa percaya terhadap konselinya juga mungkin butuh proses, dan prosesnya itu benar-benar secara berkala, tidak bisa langsung bisa gitu. Makanya si konselor juga menggunakan teknik pendekatan mendalam. Menurut saya apakah di Indonesia worth it teknik tersebut digunakan? Menurut saya itu tergantung pada permasalahan konselinya. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi permasalahan konselinya. Kalau misalnya kita menempatkan pada teknik pendekatan mendalam ini pada permasalahan yang kurang cocok, maka jatuhnya tidak cocok juga kan. Jadi menurut saya ini bisa diterapkan, teknik ini bisa diterapkan, cuman dengan catatan permasalahannya yang benar-benar sesuai, seperti contoh kasus dalam video tersebut. Jadi menurut saya teknik pendekatan mendalam ini cocok-cocok saja dilakukan di Indonesia atau diterapkan di Indonesia, hanya saja benar-benar harus disesuaikan dengan kebutuhan konseli. Apabila konselinya tersebut memiliki permasalahan yang benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk dia bisa sembuh atau bisa dibantu gitu, ini cocok, teknik ini cocok karena selain pendekatan mendalam itu banyak
seperti yang tadi saya pahami di video, banyak tekniknya gitu, banyak prosesnya, kemudian dalam jangka waktunya juga cukup lama gitu, sampai membutuhkan 15-20 kali sesi konseling. Saya rasa kalau misalnya permasalahannya dan sesuai dengan kebutuhan konseli, teknik ini cocok-cocok saja diterapkan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.